pada Zoom siang ini, dan kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak Ibu yang menganut agama Islam. Oke, baik, langsung saja. Karena pada tanggal 3 Mei yang lalu, hari Senin, kita sudah membahas tentang simulasi penyusunan KAK dan perhitungan HPS jasa konsultasi perancangan konstruksi. Pada hari ini akan dilanjutkan materi simulasi penyusunan KAK dan perhitungan HPS jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Dan kebetulan kita sudah bersama dengan pemateri kita, yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas SHMH. Selamat siang, Pak. Baik, mungkin langsung saja Pak untuk mengefisienkan waktu. Silakan Pak untuk memulai materi kita pada siang ini dengan judul Simulasi Penyusunan KAK dan Perhitungan HPS Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi. Silakan Pak. Oh, mohon maaf karena mungkin jaringan Bapak pemateri sedang ada gangguan. Jadi kami hubungi dulu. Mohon maaf Pak, mic-nya. Ya. Baik, musim hujan di sini, jadi jaringan tidak mendukung. Silakan Nasi, saya lanjutkan. Ya Pak, baik, mungkin saya ulangi lagi. Karena pada minggu lalu kita pada hari Senin yang lalu tanggal 3 Mei kita sudah membahas tentang simulasi penyusunan KAK dan perhitungan HPS jasa konsultasi perancangan konstruksi. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan simulasi penyusunan KAK dan perhitungan HPS jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Jadi kebetulan kita sudah kembali terhubung dengan Bapak pemateri kita yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas SHMH. Baik Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu mungkin bisa langsung saja untuk membawakan materi pada siang ini. Silakan Pak. Baik Kak Sisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Selamat sore untuk waktu Indonesia Timur, eee, teman-teman, peserta room Zoom, Bintek Konsultan Itakih ini. Terima kasih untuk sudah hadir di room Zoom kita, dalam hal ini berbagi berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan atas pemahaman saya terhadap, penyusunan KAK Jasa Konsultan, Pengawas Konstruksi itu sendiri. Saya, mengambil tema atau judul, tentang pengawasan konstruksi, peningkatan atau pemeliharaan jalan. Minggu lalu, beberapa hari yang lalu tentang gedung, saya mengambil versi yang baru, yang versi tersendiri tentang jalan. Baik, saya tidak berpanjang lebar karena di sesi yang lalu materi ini kurang lebih sama, hanya yang membedakan materi ini adalah ini akan bicara tentang perhitungan kontrak dan pembayaran untuk jasa pengawas konstruksi dan waktu penugasan. Nah, saya sampaikan bahwa waktu penugasan, ya, saya ingin sampaikan lagi bahwa waktu penugasan itu untuk jasa pengawas konstruksi. Jasa pengawas konstruksi, kontrak yang didasarkan atas unsur personil dan non-personil. Kalau lensem atas keluaran, maka unsur personil dan non-personil yang dijadikan dasar perhitungan kontrak dan pembayaran jasa pengawas konstruksi. Kalau di lensem, kita bicara tentang output, maka kalau kita di waktu penugasan, maka kita unsur personil dan non-personil. Yang selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan belum dipastikan. Ya, kita ketahui bahwa dalam praktek, dalam beberapa permasalahan, dari beberapa pekerjaan proyek, konsultan pengawas kadang molor, diperpanjang waktu pelaksanaan pengawasannya. Karena kenapa? Dia akan mengikuti jadwal pekerjaan konstruksi, di mana sebagai objek pengawasannya. Jadi dia akan mengikuti jadwal sebagaimana objek pengawasan konstruksi. Jadi waktu yang dibutuhkan belum dipastikan, namun tetap harus kita sebutkan dalam menyusun KAK. Selanjutnya KAK menyelesaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Jadi KAK nantinya sebagai pedoman dan kontrak menyesuaikan semua, Yang selanjutnya pembayaran hasil pekerjaan untuk waktu penugasan. Biaya personil dilakukan berdasarkan remunerasi dan daftar kuantitas, berdasarkan volume penugasan waktu aktual dan ketentuan dalam kontrak. Artinya apa? Biaya remunerasi ini bergantung waktu penugasan. Kalau pekerjaan konstruksi 3 bulan, 4 bulan, dan waktu penugasan 4 bulan, ya dibayarkan 4 bulan. Kalau pekerjaan konstruksi dalam kontrak 4 bulan, namun perjalanannya selesai 3 bulan, maka dibayarkan 3 bulan saja untuk waktu penugasan. Jadi tidak dibayarkan 4 bulan untuk pekerjaan penugasan jasa konsultan pengawas. Jadi dia mengikut dengan ritme, dia mengikut dengan volume, kuantitas, dan waktu pekerjaan konstruksi. Konstruksi 3 bulan, tapi dilaksanakan lebih cepat konstruksi 2 bulan, maka sama juga. Konsultan pengawas konstruksi dia akan dibayarkan berdasarkan 2 bulan. Jadi dia berdasarkan waktu aktual penugasan. Jadi ada pembayaran yang non personil berdasarkan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan. Jadi waktu penugasan ada konsultan pengawas konstruksi itu sendiri, maka dia berbasis biaya personil dan non personil. Artinya apa? Ketika dalam memberikan
memeriksa pekerjaan, memeriksa kegiatan jasa konsultan pengawas konstruksi, maka akan dilihat nanti pembayaran biaya personil dan non personil. Akan dilihat nanti apa-apa saja kegiatan biaya personil atau konsultan pengawas atau tenaga ahlinya, tenaga pendukung atau tenaga subprofesional yang dia kerjakan. Tetap dibayar biaya personilnya, tapi apa-apa saja yang akan dilakukan. Nanti kita akan simulasikan tentang KK dengan HPS ya. Standar ini standar apa yang saya jelaskan di minggu lalu. Saya masuk di pokok dari perhitungan. Saya masuk di iya. Ini. Jadi HPS dan kertas kerja PPK kontrak waktu penugasan, maka yang dijadikan dasar yang mengikat kepada penyedia konsultan itu adalah penawaran atau rekapitulasi biaya, daftar kuantitas dan harga. Kalau di penyusunan, perhitungan, pembayaran, kontrak waktu, kontrak lengkap, maka dia keluaran dan harga. Jadi yang membedakan kalau untuk waktu penugasan dia kuantitas. Nanti ada volume dan harga yang akan dibayarkan berdasarkan kuantitas yang dikerjakan. Sedangkan kalau di lump dia berdasarkan produk yang dikeluarkan. Biaya langsung dan biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Jadi ini ada dalam SDP. Yang selanjutnya ini contoh ya. Ini contoh rincian dalam menyusun rincian. Untuk membentuk harga total ini, kita harus mulai dari bagaimana kita membentuk rincian biaya langsung personil. Rincian biaya langsung personil. Ya. Jadi yang disebutkan tadi adalah, ini saya kasih contoh, ketika kita berkontrak, maka yang diminta adalah rincian remunerasi personil dan rincian biaya langsung non personil. Hasil negosiasi dan koreksi aritmatik. Jadi ini yang dilampirkan pada saat sudah menjadi kontrak. Olehnya itu kita ke perhitungan. Tunggu. Aziza kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Jadi saya 2 malam lalu sudah menyusun tentang contoh KAK, peningkatan pemeliharaan infrastruktur jalan ya. Ini contoh, ini belum ada di saya buat, bahwa ketika kita menyusun KAK, maka seperti material saya yang sebelumnya, bahwa kita harus menyampaikan apa sih tujuan dari apa sih latar belakang atau dasar sebenarnya kita melakukan pengawasan konstruksi. Nah, di sini kita harus urai bahwa untuk pengawasan konstruksi kita meningkatkan kualitas, ya, mutu, volume dan ketepatan waktu. Kita harus gambarkan dan paket apa saja yang pernah yang kita sampaikan yang akan kita jadi
objek pengawasan nantinya. Yang kedua tujuan nanti ini saya sudah perbarui dari apa yang saya kirim kemarin malam, ini akan saya berikan pada teman-teman. Yang paling penting adalah yang paling penting ketika kita melakukan PPK menyusun KK, maka data teknis atau data dasar yang dibutuhkan. Kita harus sampaikan bahwa gambar kerja sebagai bahan nanti oleh konsultan pengawas menjalankan pengawasannya terhadap pekerjaan konstruksi. Yang kedua, spesifikasi atau persyaratan administrasi. Yang ketiga, kita harus juga sampaikan konsultan bahwa dia harus punya rencana anggaran biayanya pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, yang keempat adalah bar chart ataupun kurva S atau metode planning sebagai dasar bagaimana pelaksana konstruksi atau kontraktor menjalankan berdasarkan jadwal. Nah, sebelum kita masuk di studi terdahulu, maka saya kasih besar ya. Maka standar teknis untuk pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan itu kita harus sampaikan berdasarkan surat edaran Bina Marga nomor 02/02 SEDB 2018 tentang spesifikasi umum 2018. Jadi ini yang terbaru. Kalau kita ingin memuat standar teknis. Jadi standar teknis untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan jalan itu sendiri. Yang selanjutnya kita harus sampaikan juga studi-studi terdahulu. Misal ada di 2021, ada peningkatan jalan 10 km dan sekitar jalan tersebut. Itu juga kita harus sampaikan studi-studi terdahulu. Kita harus juga sampaikan studi-studi terdahulu tentang kondisi tanah, daya dukung tanah. Bisa kita sampaikan. Nah, di mana kita mengambil itu bisa kita minta di Bapeda, kita bisa minta di Kementerian di Dinas PU atau Dinas Bina Marga sendiri kita minta dokumennya itu sendiri. Jadi PPK ketika menyusun ini ya sampaikan juga menyampaikan kepada di dalam dokumen KK, oh ternyata studi-studi terdahulu untuk ruas jalan XX sepanjang 10 km telah dikerjakan. Yang kedua, daya dukung tanahnya demikian. Jadi daya dukung seperti tanah keras kah atau tanah lembek, ya banyak macam. Ini harus disampaikan di dalam menyusun KK. Yang selanjutnya adalah referensi hukum ya, referensi hukum peraturan tentang pengadaan. Ya. Nah, ini yang paling penting ruang lingkup. Nah, ruang lingkup pekerjaan sebenarnya hampir kebanyakan yang saya amati ya, untuk saya pribadi, cara pandang saya, cara menilai saya terhadap KK, hampir sebagian besar menyusun KK dengan cara tidak sistematis, ya, hampir sebagian. Karena contoh ya, kalau bicara ruang lingkup pekerjaan konsultan pengawas konstruksi untuk kegiatan peningkatan pemeliharaan ruas jalan 50 km misalnya. Pasti kalau ruang lingkupnya kan masih ada persiapan pelaksanaan kontrak. Apa saja item persiapan pelaksanaan kontrak? Yang mempelajari dokumen, kita mempelajari dokumen-dokumen kontrak yang ada pada pekerjaan konstruksi. Ya, jadi kita mempelajari dokumen kontrak, pengendalian, manajemen, keselamatan. Karena kenapa? Karena inilah sebagai bahan untuk agenda PCM nantinya. PCM. RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi itu dipelajari oleh konsultan pengawas. Dan pada saat PCM itu jadi bahan untuk memberikan masukan dan pendapat. Nah, kita harus urai apa saja dalam persiapan pelaksanaan kontrak. Ya, persiapan pelaksanaan kontrak atau pelaksanaan pekerjaan, ya itu tadi dalam bentuk PCM. Jadi ini yang selanjutnya juga konsultan juga harus menyampaikan rencana mutu kontrak pengawasannya pada saat PCM.
kepada PPK, KPA, PPTK, tim teknis pekerjaan khusus pada saat PCM. Yang selanjutnya mengkaji RMPK-nya. Maka pada saat pekerjaan konstruksi mulai berjalan, maka disitulah juga mulai berjalan pengawas konstruksi. Makanya untuk Pokja sebaiknya dalam menyusun jadwal pelaksanaan untuk seleksi dan tender pekerjaan konstruksi paling tidak bersamaan pada saat penandatanganan kontrak. Karena pada saat PCM, pre-construction meeting, di situ hadir dan peran dari konsultan pengawas untuk memberikan pendapat terhadap metode pekerjaan, pengujian, material yang disampaikan, termasuk peralatan yang disampaikan pada saat PCM. Pada saat menyampaikan RMPK oleh penyedia jasa konstruksi. Yang selanjutnya di persiapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, di persiapan pelaksanaan pekerjaan setelah PCM bersamaan juga dengan mobilisasi ya. Setelah ditandatangan SPMK sebelum PCM kan sudah bisa mobilisasi peralatan dan material. Ini bersamaan pada saat pengukuran bersama mutual check MC0 pekerjaan konstruksi. Disitulah juga pengawas konstruksi hadir mengawasi, melaporkan mobilisasi kepada tim teknis. Untuk apa diawasi mobilisasi? Apakah peralatan itu sudah sesuai dalam dokumen kontrak? Umpamanya dibutuhkan bulldozer. Ya, apakah bulldozer itu sudah sesuai dengan tipe, dengan kapasitas yang ada dalam kontrak yang sudah disepakati pada saat itu? Nah, ini tugas-tugas dari konsultan pengawas. Ya, melakukan pengujian kualitas, kuantitas peralatan. Apakah peralatan tersebut sudah ada SLO-nya atau surat layak operasi atau silonya gitu? Apakah peralatan tersebut kalibrasi peralatannya, memeriksa masa laku kalibrasi peralatannya, mereview gambar kerja pelaksanaan konstruksi, mereview atau menilai, memberikan pendapat volume atau kuantitas pada daftar harga dan kuantitas pekerjaan konstruksi. Itu juga tugas pada saat ya tahapan pelaksanaan pekerjaan, tahapan mobilisasi bahan material dan setelah pengukuran ya, setelah pengukuran bersama. Nah, di pengukuran bersama seperti kita ketahui bahwa antara gambar yang jadi bahan tender dalam pelaksanaan konstruksi seleksi kemarin, ketika setelah pengukuran bersama kan kita ketahui bisa ada perubahan gambar. Perubahan gambar inilah yang dibuat oleh pelaksana konstruksi dan disahkan atau disetujui oleh pengawas salah satunya. Pengawas konstruksi, maksudnya kalau ada konsultan manajemen konstruksi, termasuk juga ada tim teknis dan PPK. Setelah pengukuran bersama, pasti ada perubahan-perubahan, entah perubahan kuantitas atau volume, ada perubahan gambar, ada perubahan BOQ, itu ada persetujuan dan pemeriksaan dari pengawas konstruksi itu sendiri. Selanjutnya mereview metode kerja atau metode pelaksanaan yang diajukan oleh pelaksanaan konstruksi. Nah, metode kerja, metode pelaksanaan juga bisa pada saat PCM dan bisa pada saat untuk mulai pelaksanaan pekerjaan. Nah, pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini yang paling penting. Ini saya sekedar contoh saja. Kalau untuk pekerjaan umpamanya peningkatan jalan sendiri, umpamanya jalan desa, jalan tersier. Nah, pengawas ini item-item pekerjaan. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan, pengawas ya mengawasi umpamanya. Mengawasi item-item pekerjaan atau uraian pekerjaan. Misalnya pekerjaan tanah. Ya, pekerjaan tanah ya galian, timbunan, pekerjaan bau jalan, lapis pondasi agregat A, kelas A, dan kelas B. Perkerasan perbutiran, lapis agregat pondasi atas lastom dan lain-lain. Perkerasan aspal, lapis rasa pengikat, lastom AC atau lapis perekat. Jadi ini yang diawasi berdasarkan uraian pekerjaan. Jadi tidak kemana-mana ini. Nah, ini pekerjaan ada 3 komponen uraiannya. Pasti ada masalah orang, masalah tenaga kerja. Ya juga
diawasi masalah material. Ini juga diawasi masalah peralatan, diawasi masalah uji lab, diawasi juga masalah pemasangan, penghamparan umpamanya. Ya, jadi ini ruang lingkup pengawasan yang pada saat pelaksanaan pekerjaan oleh pengawas konstruksi. Jadi jangan kita tinggalkan bahwa di tahap pelaksanaan kita sudah masuk pada pokok pekerjaan konstruksi, pengawasannya apa. Ya, tahapan pengawasan ya itu melalui pengujian dan lain-lain. Ini contoh, silakan nanti saya berikan. Ini contoh. Nah, ada layanan pengawasan peningkatan konstruksi dalam melakukan pengendalian. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, pengawas pekerjaan konstruksi, pengawas mempunyai peran untuk mengendalikan, untuk menguji, untuk memeriksa. Nah, bagaimana cara mengendalikan? Ya, pertama harus memeriksa dokumen prosedur, umpamanya permohonan untuk dimulai pekerjaan, menetapkan rencana pengawasan, memeriksa kesesuaian gambar atau tidak, pemeriksaan pengujian, layanan pengawasan, dan macam-macam. Jadi ini contoh-contoh yang kita harus tuangkan pada saat kita menyusun KK, dan itu akan menjadi tanggapan juga bagi jasa konsultan pengawas konstruksi ketika ikut seleksi ya. Nah, selanjutnya terakhir di tahapan serah terima dan pemeliharaan. Nah, di tahapan serah terima juga ya, ada pengawasan, persiapan serah terima pekerjaan. Serah terima pertama atau serah terima terakhir. Di masa penyerahan juga ada pengawasan. Jadi ini dokumen-dokumen yang disiapkan ketika konsultan pengawas ingin mengajukan pembayaran. Dokumen-dokumen inilah yang dibutuhkan ketika konsultan pengawas ingin melakukan pengujian ataupun pemeriksaan terhadap pekerjaan sendiri. Jadi apa yang dibayarkan bukan bukan berdasarkan keluaran, bukan ini sebenarnya. Ini adalah produk. Jadi keluaran ini adalah produk saja, produk yang jadi dasar, yang jadi dasar ketika kita sudah melaksanakan ini semua. Ini produk ini dasar ini yang saya cetak ini, saya blok. Ini adalah produknya keluarannya, laporan mingguan, laporan akhir dan lain-lain. Tapi produk ini isinya ini, isinya ini tidak kemana-mana, isinya menyangkut terhadap itu. Nah, peralatan material ini ruang lingkup kewenangannya. Nah, ini jangka waktu. Saya cuma memberikan ilustrasi saja, bahwa jangka waktu pelaksanaan umpamanya pekerjaan konstruksi 120 hari umpamanya. Maka bersamaan juga pada saat menyusun kontrak, menandatangani kontrak, konsultan pengawas konstruksi itu 120 hari. Misalnya masa pemeliharaan 1 bulan. Ya, pemeliharaan 1 bulan. Ya. Jadi ini masih perkiraan, makanya dari definisi yang disebutkan tadi di slide, ini masih perkiraan. Perkiraan umpamanya 4 bulan ya. Bisa jadi ini lebih dari 4 bulan, 150 hari. Ini contoh. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita menyusun personil tenaga ahli ya, tenaga pendukung dan subprofesional. Umpamanya kita butuhkan sebagai untuk mengawasi pekerjaan jalan tim leader atau site engineer. Oh ya, berarti pendidikannya S1. Jurusannya teknik sipil. Keahliannya dia memiliki SK ahli media teknik jalan 202. Pengalaman 3 tahun. Status pegawai tetap. Umpamanya dia 5 bulan umpamanya. Nanti akan masuk di perhitungan nanti. Apakah dia 5 bulan? Jadi akan menyesuaikan nanti antara HPS dan KK. Sama juga quality engineer. Apa sih fungsinya quality dan quality engineer? S1 teknik sipil, ahli muda, 2 tahun tetap 9 bulan. Ya. Jadi kenapa harus tetap? Nanti ada penjelasannya nanti. Kenapa saya harus memuat tetap?
Ada penjelasan kenapa harus memuat tetap. Nah, ada juga subprofesional staff. Ya, ini seperti asisten ya, asisten. Ya kayak pengawas lapangan ya. Jadi jangan lupa dalam pekerjaan umpamanya pekerjaan jalan umpamanya ada juga kita sampaikan di ahli K3 ya, ahli K3. Ini sudah ketentuan di SDP bahwa ahli K3 sekalipun dia resikonya kecil. Kalau untuk pengawasan dia harus disampaikan ahli K3. Untuk pengawasan ya ahli K3 tanpa pengalaman kah atau pakai pengalaman. Jadi sekalipun resiko kecil ini. Kita bisa lihat di SDP ya, lampiran PUPR nomor 14 tahun 2020. Selanjutnya, siapa tenaga asisten ahli ataupun tenaga pendukung profesional? Ya pengawas lapangan atau dikenal inspektur. Apakah dia ada 3 atau 1 teknik sipil? Dia keterampilan. Jadi dia bukan ahli ya, keterampilan. Pengalaman 2 tahun dan lain-lain. Nah, ada juga juru gambar yang paham tentang CAD, Tekla. Kalau BIM ini kan pekerjaan gedung ya, lantai gedung. Lantai 2, etaps dan lain-lain. Ada umpamanya SKTK-nya, keterampilannya dan lain-lain. Nah, supporting staff atau tenaga pendukung. Nah, ada operator D3 umum dari komputer lain. Nah, perlu diketahui untuk ahli K3 tidak menurut ketentuan yang saya LPJK itu semua jurusan teknik ya ataupun yang memiliki SK, tapi disampaikan bahwa pendidikan sudah bukan hal yang mengikat lagi, yang penting ada SK aja gitu. Nah, kita harus uraikan juga setelah kita muat ini personil, tugas dan apa saja tanggung jawabnya, umpamanya apa saja tanggung jawabnya ya. Kita harus sampaikan apa sih tugas tim leader. Nah, kita sampaikan ini contoh-contoh. Jadi tugas tim leader itu mengkoordinir semua personil, memahami dokumen kontrak, interpelasi dan lain-lain. Itu tugas dari tim leader. Nah, apa sih tugas quantity and quality engineer? Nah, dia merupakan yang mengawasi mutu dan kualitas, termasuk menghitung dan memeriksa volume yang umpamanya. Itu quantity engineer ya. Dia tenaga ahli, dia tenaga ahli, tentu tenaga ahli teknik jalan ya, karena ini pekerjaan jalan. Jadi diharapkan kalau pekerjaan pasti pekerjaan jalan. Saya tidak menyarankan adalah ahli umpamanya arsitektur, saya tidak menyarankan itu. Ahli K3, jadi ahli K3 juga tetap dimuat sebab di RAB nanti atau simulasi nanti ada biaya-biaya, kita menghitung biaya-biaya karena ahli K3 juga ini akan mengawasi, memeriksa ya pelaksanaan RKK, rencana keselamatan kerja, pekerjaan konstruksi. Apakah pelaksana konstruksi atau kontraktor sudah menerapkan RKK itu sendiri. Jadi ini tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya ini. Apa sih tanggung jawab inspektur? Ya, melaksanakan pengawasan harian. Jadi inspektur itu tugas pokoknya adalah pengawasan harian. Kalau tenaga ahli seperti quantity and quality engineer atau tenaga ahli dari umpamanya ahli teknik jalan, termasuk juga site engineer atau team leader atau tim supervisi, tidak mungkin tiap hari untuk datang di lapangan. Makanya kita akan simulasikan bagaimana cara menghitung supaya tidak jadi temuan ya. Juru gambar juga, juru gambar ya dari draftsman sipil, bisa juga dari arsitek ya. Tapi saya sarankan dia juru gambar dari sipil. Karena ini pekerjaan yang berkaitan dengan struktur tanah. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun. Ini harus sesuai ketika kita muat rincian 2 tahun harus sesuai dengan ini.
Oh ya 2 tahun, umpamanya juru gambar. Berarti kita lihat juru gambar, apakah kita uraikan juga 2 tahun. Jadi antara tabel dengan uraian kita tentang juru gambar, berarti ya ada ya 2 tahun. Juru gambar 2 tahun. Harus sinkron, harus bersesuaian, tidak bisa tidak. Harus bersesuaian. Nah ini tahapan dalam pelaksanaan ya. Pelaksanaan kita perkirakan umpamanya waktu yang dikerjakan adalah 2 minggu ya. Nah ini sebenarnya jadwal pelaksanaan mengikuti sebenarnya pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi. Makanya tadi sejak awal diminta data teknis supaya ketika PPK menyusun ini harus mengikuti jadwal pelaksanaan konstruksi sendiri ya. Jadi PPK harus menyusun demikian ya. Ketika juga penyedia atau konsultan pengawas menyampaikan tanggapan atas KK, maka dia harus mengikuti juga ya petunjuk atas pelaksanaan jadwal yang disampaikan PPK dalam KK tersebut ini. Ya, laporannya apa? Laporan kita sampaikan laporannya ini contoh ya. Contoh laporan bagaimana menyusun laporan rencana mutu kontrak atas pekerjaan konstruksi. Laporan bulanan, ya laporan bulanan kita tahu bahwa absensi lapangan, tenaga ahli, asisten ahli, dan tenaga pendukung. Tenaga pendukung. Ini harus ada absensinya karena dia dibayarkan berdasarkan waktu penugasan. Apa saja waktu penugasan? Itu yang saya sebutkan tadi di atas. Yang memeriksa, menguji terhadap mutu pekerjaan, terhadap gambar, terhadap material, volume atau kuantitas. Ini laporan bulanan. Apa saja dia punya bentuk? Ya bentuknya adalah seperti demikian. Laporan antara absensi tenaga ahli atau asisten ahli ya. Itu laporan-laporan. Ini laporan yang tidak berbasis biaya, tidak berbasis penagihan. Ya, jadi ini laporan bukan berbasis penagihan, tapi dasar untuk menagih bisa. Jadi absensi ini kan akan dimuat apa-apa saya dikerja nih tenaga ahli. Jadi tidak hanya absen daftar hadir, tapi apa-apa saja di apa namanya worksheet-nya. Jadi apa saja worksheet-nya tenaga ahli. Apa saja worksheet-nya tenaga ahli. Laporan akhir ya kesimpulan, saran, bagian pokok dan lain-lain. Laporan ini mencakup fakta, metodologi, bagian pokok yang diuraikan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi itu kita ke tentang tata cara perhitungan ya. Tata cara perhitungan saya agak rumit sini tata cara perhitungan kalau untuk konsultan pengawas konstruksi karena dia dibayarkan dia berdasarkan profesionalisme penugasan dia. Ini penugasan dia. Jadi saya contoh ya. Kelihatan, Aziza? Iya Pak, kelihatan Pak. Kekecilan ya. Uh, Ini sudah bisa iya ya. Pak, begitu. Ya, langkah yang pertama yang harus kita harus dalam menyusun sama juga dalam menyusun apa namanya pekerjaan konstruksi RAB-nya, analisanya. Langkah yang pertama kita harus menyusun ya upah dan bahan. Jadi kita harus menyusun upah dan bahan. Ini saya kasih contoh ya. Ya, sambil indeks Sultra ya, indeks Sultra. Kalau indeks Sulawesi Tenggara ini 0,8. Berarti ini berkaitan dengan ya, ini berkaitan dengan untuk belanja langsung non personil. Belanja langsung non personil. Kalau indeks RM Sultra berarti belanja langsung personil. Indeksnya. Jadi ketika kita menyusun remunerasi yang tenaga ahli madya tadi 3 tahun SE set engineering berdasarkan peraturan PPR 897 2017 untuk yang 3 tahun dengan gelar S2
dia 33.500.000. Jadi berapa sebenarnya indeks remunerasinya? Nah, karena begitu kita lihat indeks remunerasi, bukan kita memakai indeks belanja langsung non personil 0,8. Kita memakai indeks remunerasi belanja langsung personil 0,947. Ini bisa kita lihat di salah satunya di billing rate Inkindo ya, billing rate Inkindo. Jadi rumusnya kita pakai 35 juta dikali 0,947, makanya hasilnya 33 juta. Ini untuk belanja langsung personil atau remunerasi. Nah, beda halnya kalau kita belanja langsung non personil, umpamanya biaya laporan. Ya, biaya laporan juga, biaya laporan, maka kita harus kalikan hasilnya ini. Jadi harus dipisah ya. Karena di Sulawesi Tenggara 0,892 untuk biaya langsung, ya, indeks biaya langsung non personil, tapi untuk remunerasinya 0,947. Itu yang jadi perhitungan. Perlu dicatat bahwa 33 juta ini untuk ya berbadan usaha ya. Kalau seleksinya ini badan usaha. Kalau seleksi dari perorangan umpamanya dia 55%-nya. Harus ada pengalinya lagi 50%. Kalau untuk dari swasta dari yayasan atau nirlaba ini. Ini jadi kita harus menyusun upah dan bahan. Oke. Selanjutnya kita langsung menyusun daftar personil, belanja rincian, belanja personil, dan belanja langsung non personil. Ada belanja langsung personil dan belanja langsung non personil. Nah, kembali ke KAK tadi bahwa ada di ruang lingkup pekerjaan yang saya sebutkan di KAK tadi tentang persiapan pelaksanaan kontrak. Apa layanan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujiannya? Itu jadi apa yang mau di KAK kita pindahkan di sini. Layanan pemeriksaan ya. Kelihatan Nur ya? Atau kekecilan Pak Nur ya? Kelihatan sih Pak, kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan jelas. Jadi ketika kita menyusun, rincian ini dari KAK kita pindahkan di belanja langsung personil. Apa saja dia kerja? Ketua tim. Apakah ada kerjaannya ahli K3? Ya ada. Ketika dia menyusun SMK 3 konstruksi. Ada kerjanya. Apakah ada kerjaannya juru gambar? Ya ada. Ketika dia menyusun atau meneliti gambar-gambar yang pada saat rencana kontrak. Apakah ada tanggung jawabnya operator? Iya, dia mengetik berdasarkan penugasan. Ya, penugasan dari ketua tim. Mendokumentasikan berita acara kesepakatan pada saat rapat PCM. Menyiapkan formulir inspeksi, monitoring, penjaminan mutu, perhitungan volume, permintaan pengujian. Mempresentasikan rencana mutu kontrak pengawas kepada PPKP, PTK, dan tim teknis pekerjaan konstruksi. Inilah sebenarnya yang harus dikerja oleh ketiga tenaga ahli, keempat tenaga ahli, supervisor, dan tenaga pendukung dalam
layanan pengawasan dan pemeriksaan untuk persiapan pelaksanaan kontrak. Ya. Sini gitu. Nah, pasti tenaganya yang di KK tadi 1 orang. Berapa waktu yang dibutuhkan sebenarnya? Ini lagi kita bicara waktu ya. Berapa waktu? Kalau untuk pekerjaan dalam pengalaman saya di PCM ini untuk pekerjaan ini di waktu 7 hari ya. Ini pengalaman. Ini standar sebenarnya, standar paling tinggi ketika kita menyusun dokumen-dokumen ini. Karena kenapa? Ada beberapa tenaga ahli, tenaga subprofesional yang bekerja menurut tugasnya masing-masing. Ya, tugasnya masing-masing. Jadi operator mungkin dia lebih awal 7 hari. Baik, mohon maaf, mungkin jaringan Bapak pemateri, Pak Dr. Kurniawan sedang ada gangguan. Mohon maaf sebelumnya, kita hubungi dulu. Baik, jaringan di sini musim hujan. Ada musim hujan sini ada. Iya. Jadi saya mensimulasikan waktu yang dikerjakan untuk menyusun ini kayak tenaga ahli ya, ketua tim ya. Karena kan ketua tim ini yang memikirkan ini, yang merumuskan dan menetapkan ini. Ya, waktu yang dibutuhkan berdasarkan data-data dari ahli K3, kajiannya, berdasarkan juga dari gambar. Persiapan pelaksanaan kontrak. Taruhlah saya ambil 7 hari kalender. Bagaimana cara menemukan 7 jam? Saya kali saja. Dalam satu hari dilaksanakan 1 jam oleh juru gambar umpamanya. Ya, apalagi kita tahu sekarang aplikasi chat, Tekla, Etap, BIM itu kan sangat membantu dalam menyusun gambar, menghitung. Sangat membantu sekali.
Beda dulu pada saat saya menghitung 7 hari gitu. Saya menghitung karena ini sifatnya perkiraan, perhitungan saya dalam menyusun persiapan pelaksanaan kontrak layanan dalam hal pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian nantinya, saya 7 hari. Bagaimana caranya menentukan 7 jam? Ya, hari kalender 7 hari dibagi 8 jam, kan dalam satu hari ya pekerjaan kan 8 jam satu hari. Dibagi 8. Makanya perhitungannya 1 jam per 7 hari. Jadi 7 jam. Nah, ketika kita bicara rumus 7 jam, kalau hari kan ya, kalau hari ada rumusnya. Kita harus mempunyai 7 hari ya. Kalau bicara hari, maka rumusnya adalah standar biaya orang per hari sama dengan standar biaya orang per bulan dibagi 22 dikali 1,1. Nah, karena standar biaya orang per bulan untuk set manager 31.724, benarkah tidak? Mari kita uji sebenarnya. Kita lihat di upah dan bahan. Apakah set manager 31 juta? Ini linknya saja. Sistem link saja. Oh, benar, 31 juta 724.500. Dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya SBO untuk hari ya? Harian. Berarti ya tadi standar biaya orang per bulan dibagi 22 dikali 1,1. Makanya harga satuannya adalah 1.586 dikali 7 hari. Maka yang diterima oleh set manager untuk 7 hari ya 11 juta. 11 juta. 11 juta 100.03. Bagaimana dengan ahli K3 ini? Ahli K3. Karena dia hitung hari maka rumusnya yang sama. Bagaimana dengan apa ini? Juru gambar 7 jam. Rumusnya beda. Rumusnya kita harus masuk dulu di hari. Kita harus masuk dulu dapat hari untuk menemukan 107. Ini. 107, 103. Untuk menemukan jam, maka kita harus temukan dulu harinya. Makanya rumusnya bahwa SBOA adalah SBOJ, standar biaya orang per jam, standar biaya orang per hari dikali 8 ya. Coba dikali 8, ya dibagi ya, dikali 1,3. Maka muncul, habis itu kita pindahkan. Jadi ini. Jadi tidak semua kita menghitung orang per bulan. Wah, ke orang per bulan bagaimana mempertanggungjawabkannya atau melihat kebenaran dalam hal pengawasannya. Kalau semua bergerak orang per bulan, karena beda masing-masing kompetensi, beda masing-masing tanggung jawab yang sudah diuraikan tadi dalam KAK. Beda masing-masing kompetensi, masing-masing tanggung jawab yang sudah diuraikan KAK. Apa-apa saja ya. Tadi ini pindahan sebenarnya dari KAK. Nah, ada juga belanja langsung personilnya kalau untuk persiapan pelaksanaan kontrak. Laporan umpamanya. Selanjutnya manual, operational and maintenance. Ini seperti buku petunjuk. Bisa? Buku petunjuk, buku panduan. Selanjutnya mungkin dibutuhkan peta dan gambar. A3. Oke, mungkin kita butuh sewa peralatan seperti printer, laser, scanner, dan lain-lain. Nah, ini sudah terformat ini. Sudah pindah ini. Ini dari upah. Ini pindahan dari upah.
bisa dipindahkan perkaliannya saja. Jadi yang perlu dicatat adalah dalam pelaksanaan pekerjaan karena sudah menjadi kewajiban adalah biaya alat ya, biaya alat pelindung diri APD. Apalagi di masa pandemi ini, teman-teman konsultan pengawas harus termasuk PPK ya, harus memuat sebenarnya rincian HPS ataupun masker, safety helmet, ya, topi kos tangan, safety vest, ya seperti baju ya, baju. Ini harus muat biaya sistem manajemen keselamatan konstruksi. Apalagi di masa pandemi ini wajib dibiayai ya. Kalau perlu ditambah dengan hand sanitizer, tidak masalah. Ini tergantung PPK-nya kan, termasuk biayanya juga. Jadi saya simulasikan ini sebagai biaya langsung, personil dan non personil. Tujuannya apa? Supaya tidak tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, umpamanya tugas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian. Selama ini kita menyusun KAK, termasuk juga HPS di penawaran itu orang per bulan. Jadi semua tenaga ahli di orang perbulankan. Ada juga yang batasnya jam gitu. Jadi saya melihat lebih tepatnya melihat Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu, jaringan Bapak pemateri mungkin sedang terganggu lagi. Jadi kita coba untuk hubungi kembali lagi. iya jaringan tadi ini. Jaringan. Iya, ada gangguan jaringan ini. Saya kasih mati video ya. Mungkin pengaruh video juga sih. Jadi itu bisa kita alirkan ke jam, bisa kita alirkan ke minggu, tapi saya lebih jelas kita alirkan ke perhitungan ke jam sendiri dan ada per hari, ya, per hari. Dari jam, hari ke minggu, minggu ke bulan. Jadi tidak langsung. Jadi ada tahapan sebenarnya untuk masuk pada saat perhitungan kalau kita masuk di minggu dengan rumus orang per bulan umpamanya dibagi 41. Apakah setiap orang dapat per bulan? Kan begitu. Jadi harus kita rincikan karena tanggung jawabnya mereka umpamanya tenaga ahli. Umpamanya set engineer. Apakah dalam 13 hari kerja set engineer ini 13 coba di-unmute dulu. Apakah dalam 13 hari umpamanya 13 hari kerja 13 hari juga dia melaksanakan umpamanya kalau saya ubah ya. Kalau saya ubah menjadi hari ini bukan jam. Apakah ketua tim set engineering itu hadir dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore pulang mengawasi pekerjaan? Enggak. Itu sebenarnya tugasnya pengawas lapangan atau inspektur. Apakah tenaga ahli konstruksi, ahli K3 juga
dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Karena ini berbasis absensi. Makanya menurut saya kita harus rumuskan di jam. Paling lama 4 jam. Dia nongkrong, dia lihat pekerjaan itu. Dia awasi pekerjaan itu. Apalagi ada pengawas lapangan. Kan tidak mungkin tumpang tindih. Ada tenaga ahli 8 jam, pengawas lapangan 8 jam. Tidak mungkin. Paling tengah hari 2 jam memberikan arahan sama pengawas lapangannya terhadap pengawasan, terhadap pengujian, pemeriksaan. Ya mungkin 8 jam, ya mungkin tidak mungkin 8 jam atau 1 hari penuh. Tidak mungkin. Ini kan bisa jadi teman, teman-teman. Ya, jadi itu. Ataupun juga ahli teknik jalan. Quantity and quality engineer. Umpamanya. Apakah dia harus dari jam 8 pagi sampai jam 8? Di situ juga ada pengawas lapangan. Sisa kita alirkan saja 2 jam untuk memberikan arahan atau melihat-lihat sebentar terhadap pelaksanaan pekerjaan jalan tadi. Gitu. Jadi kita taktis karena ini berbasis biaya, bisa menimbulkan temuan umpamanya. Temuan. Nah ini rinciannya. Ini bisa kita masukkan dalam penawaran nanti. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada pembagian belanja langsung personil dan belanja langsung non personil. Ini sudah saya pindahkan dari rekap-rekap ini, bahwa paling tinggi 40% untuk belanja langsung personil kita porsikan, baik itu dalam menyusun KK, HPS, maupun dalam penawaran gitu. Jadi paling tinggi, ya, paling tinggi 60%, 40% untuk belanja langsung non personil. Ya, jadi ini sudah memenuhi syarat ketika kita menyusun KK, menyusun HPS, termasuk dalam penawaran. Sudah memenuhi syarat. Paling tinggi 40% untuk belanja langsung non personil. Nah, ini juga kita bisa muat rincian remunerasi per komponen. Inilah yang saya pindahkan. Dan ada dalam slide tadi. 71 juta. 71 juta. Jumlah waktu penugasan. Orang per bulan, orang per minggu, orang per hari, atau orang per jam. Ya. Ini kita bisa berapa jam ini? Orang per jam. Jadi kita bisa lihat waktu yang ada. ...84 jam. Jadi kita bisa lihat waktunya. Jadi bisa kita jadikan bahan untuk menyampaikan penawaran atau dokumen. Umpamanya Mr. Sarmento, Insinyur Mr. Sarmento, Mr. Ferguson, dan lain-lain. Ini Romi, Juliet, dan lain-lain. Jadi kita buat begini saja. Karena sudah ada rekap yang terrinci secara jelas. Ini sudah ada pembagian. Bahwa memang penyusunan KK, penyusunan HPS ini sudah memulai kaidah dalam peraturan PPR 897, Dirjen Inkindo, dan lain-lain. Nah, kita buat buku kontrol gitu. Untuk Mr. Sarmento, yang posisi ahli teknik jalan, set engineering, tadi ada 7 hari sebenarnya. 7 hari. Kenapa ada 56? Ya, 8 kali 5, 7 kali 8 kan 56. Ada juga jam. Jadi total jam adalah 290. Kenapa 290? Orang per jam. Kalau kita bagi hari, berarti 36 hari. Artinya kurang lebih 1 bulan sebenarnya. Tugas Insinyur Sarmento ini
ahli set engineer ini untuk bertugas selama 4 bulan. Dan ditambah pemeliharaan pokoknya 1 bulan. Kalau kita rumuskan bahwa Insinyur Sarmento ini dia 36. Dia 36 hari gitu. 36 hari. Ataupun 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Jadi itu yang jadian. Kalau ini dibagi 8 lagi kalau Ferguson dan lain-lain. Nah, sisa kita pindahkan. Jadi rekap ini saya manual ya, agak ada kesalahan sistem ini. Biaya langsung personil. Dari mana kita dapat biaya langsung personil 142? Ada rekapnya. Ini 142 nih. Ini sub A, sub B, sub C. Ini berarti berkaitan dengan gaji-gaji ya, remunerasi ini. Biaya langsung personil berarti tentang belanja-belanja umpamanya. Belanja-belanja kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tenaga ahli. Ini ada belanja-belanja. Ini 100 juta, pasti ini biaya ya. Biaya langsung personil dalam bentuk gaji, ada remunerasi, honorium. Sub C berarti ya ini tadi, ini yang sub C ini. Ini sub C ini. Kegiatan C berarti dalam hal ya pelaksanaan pekerjaan, di mana membutuhkan biaya yang besar. Ini buku kontrol bahwa presentase sudah memenuhi syarat untuk kita menyusun atau dasar menyusun HPS itu sendiri. Nah, selanjutnya 142 ya, itu rekap. Biaya langsung non personil ya, langsung non personil ya 81, 132, 752. Ada kendala sedikit ini. Cara linknya, jadi total. Jadi demikian cara menurut saya cara menghitung biaya-biaya yang tidak menjadi temuan dan tidak tumpang tindih penugasannya. Dan ini sudah diuraikan dalam KAK dan termasuk juga perincian maupun kertas kerja yang kita susun tadinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi dialog. Memang di sini agak jaringannya kurang bagus. Nanti saya akan berbagi file ini kepada teman-teman di WA grup Bintek. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas materi tentang, jadi ada contoh keakap pengawasan dan tata cara perhitungan dan ada beberapa materi lagi. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang masih berada di room Zoom ini, silakan untuk raise hand yang ingin ditanyakan, atau dapat mengirimkan pertanyaannya melalui form chat. Karena beberapa materi yang sangat penting yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Kurniawan, apalagi mengenai dengan perhitungan dan contoh pengawasan. Silakan untuk Bapak ingin bertanya untuk dosen. Silakan Pak Juliman. Pak. Iya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ya syukur alhamdulillah kembali hari ini Bapak bisa berbagi ilmu Pak ya dengan kita. Terima kasih Pak atas sharing materinya. Sehubungan dengan materi yang disampaikan tadi Pak, mohon mungkin bisa ada penjelasan lebih lanjut bahwa untuk pemilihan personil pengawasan memang idealnya kita mengacu kepada apalagi yang terbaru surat edaran tentang personil pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Kemudian memang Pak idealnya seluruh personil yang inti itu masuk Pak.
Cuma kadang-kadang Pak, kadang-kadang kita membatasi atau menjadikan lingkup anggaran sebagai hal yang membatasi untuk terpenuhinya semua kebutuhan tenaga ahli. Satu contoh misalnya ada bangunan kan harusnya selain ada tim leader yang manajemen proyek atau manajemen konstruksi, harus ada juga tenaga ahli. Selain ada tenaga ahli yang wajib itu adalah ahli bangunan gedung, kemudian ahli kuantitas dan kualitas, kan seyogianya juga harus ada ahli K3 konstruksi untuk pengawasan penerapan SMKK. Cuma kembali Pak bahwa ternyata anggaran, ini Pak kebetulan Pak hal yang nyata yang kita temui, anggaran yang untuk pengawasannya Pak semula cukup, tapi sehubungan dengan kebijakan pusat adanya refocusing, maka terjadi pemangkasan, pengurangan anggaran dari yang semula harusnya kebutuhan tenaga ahli yang ideal itu terpenuhi, tapi dengan adanya pengurangan anggaran, maka kebutuhan tenaga ahli juga terpaksa kita kurangi juga, sehingga memandang bahwa harusnya ya kalau seketentuan harusnya ada ahli K3 konstruksi, menjadi ini tidak dapat di-cover karena dananya tidak cukup. Sehingga untuk pengawasan ini kita mengambil yang dipastikan bahwa artinya bahwa tidak ada leader ahli manajemen konstruksi atau manajemen proyek, kemudian ahli bangunan gedung dan ahli kualitas dan kuantitas. Bagaimana Pak dengan dengan pertimbangan bahwa kalaupun pengawasan kita tidak ada tenaga ahli K3 konstruksi, tetapi penyedia konstruksinya kan wajib. Penyedia konstruksinya pasti kita wajibkan untuk ada personel manajerial ahli K3 konstruksi. Jadi Pak mungkin bisa pencerahan lebih lanjut tentang adanya misalnya pengurangan tenaga ahli dari yang kondisi yang ideal yang seharusnya. Mungkin sementara Pak itu dulu sambil berjalan diskusinya Pak. Ya baik Pak Juliman. Makanya sebenarnya kalau sudah kondisi darurat berarti semuanya kan boleh kalau darurat ya. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau kontrak penugasan itu kan dia waktu aktual. Apa yang jadi penugasan berarti itu yang dibayarkan. Kalau tidak ditugaskan karena biayanya berarti kan tentu tidak dibayar. Yang selanjutnya kalau dari ahli K3 itu sendiri kan begini, pada saat perancangan konstruksi kan PPK sebelum menyampaikan tenda pekerjaan konstruksi kan ada produk dari perancangan konstruksi. Ya. Perancangan konstruksi juga ada ahli K3 atau petugas K3 kalau petugas K3 ya. Kalau untuk perancangan konstruksi bisa petugas K3. Tapi untuk pengawasan wajib ahli K3 itu ketentuannya. Jadi ada produk rencana keselamatan konstruksi SMK 3 yang harus dikeluarkan juga dalam menyusun perancangan konstruksi sebelumnya. Itulah yang jadikan dasar juga PPK untuk menyusun rencana keselamatan konstruksi. Jadi prinsipnya adalah kalau sudah ada dokumen itu ya berarti sisa PPK saja yang menjalankan. Tidak perlu lagi peran kalau memang uangnya tidak perlu lagi peran dari konsultan pengawas dari ahli K3, dari ahli muda K3 umpamanya. Cukup PPK atau tim teknis yang mendukung itu, karena sisa menjalankan saja apa yang sudah dimuat dalam RKK tersebut. Demikian. Ya, makasih Pak. Baik, bagaimana Pak Juliman? Cukup Pak? Cukup, kebetulan kan organnya PPK ada juga yang kita di tim teknis kebetulan ada yang punya ahli K3, sehingga untuk pengawasan mungkin tidak lagi, tapi kita yang mengawasi dari unsur PPK, bukan lagi dari unsur konsulat pengawas khusus yang K3. Ya, terima kasih. Silakan Pak Mansur, mungkin Pak Mansur Latif.
Oke, terima kasih Pak. Pak begini, saya pernah membaca satu tulisan itu kalau tidak salah ditulis oleh anggota BPK. Nah, intinya begini, bahwa kalau untuk konsultan perencanaan itu harusnya menggunakan jenis kontrak lamsam. Sedangkan kalau untuk konsultan pengawasan, dia menyarankan menggunakan jenis kontrak harga satuan. Nah, kemudian dia juga mengatakan di situ bahwa sebenarnya perlu juga disiapkan semacam kompensasi apabila ada pekerjaan yang misalnya tidak selesai tepat waktu sehingga pekerjaan itu tambah waktu kerjanya. Ini kan berdampak juga kepada konsultan pengawas. Berarti dia kan ikut mengawasi sesuai dengan perpanjangan waktu itu dan ditambah lagi dengan pemeliharannya. Dia menyarankan bisa ditambahkan semacam kompensasi atas terjadinya penambahan waktu dia punya pekerjaan. Mohon bisa Pak menjelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Pak Mansur dari mana ini, Pak Mansur? Saya dari Wamena, Pak. Kebetulan saya dari UKBPJ. UKBPJ Jawijaya. Mena? Ya. Oh, baik. Baik, Pak Mansur. Ya. Jadi begini, kalau bicara kontrak perancangan konstruksi, berarti dia basisnya dia perhitungan pembayaran dia lumsum ya, lumsum. Sedangkan kalau untuk kontrak konsultan pengawas konstruksi dia basis perhitungannya dia waktu penugasan. Berapa waktu aktual dia bertugas, itulah yang dibayarkan. Meskipun dalam penugasan atau dalam dalam kontrak itu disebutkan dia 1 bulan, tapi realisasinya dia cuma 3 bulan, 15 hari, maka dibayarkan 15 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Pak Mansur ini berkaitan dengan peristiwa kompensasi. Jangan dulu kita justifikasi pekerjaan tersebut ada peristiwa kompensasi. Karena pekerjaan konstruksi yang ada jasa pengawasannya, apakah pekerjaan itu ada andil sebenarnya dari konsultan pengawas konstruksi menyebabkan keterlambatan. Andil apa? Tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan, tidak melakukan peneguran, tidak melakukan pengujian atas ataupun rekomendasi atas penggunaan material, bahan atau peralatan termasuk orang. Kita harus lihat dulu problemanya. Apakah ada andil dari konsultan pengawas konstruksi terhadap keterlambatan itu? Kalau dia sudah melakukan tugas dengan baik, baru pekerjaan itu menjadi terlambat, pekerjaan konstruksi menjadi terlambat, maka dia peristiwa kompensasi. Nah, peristiwa kompensasi ini 2 hal sebenarnya. Apakah diberikan biaya ataupun juga kalau tidak ada biayanya, sisa dikurangi, artinya sisa strategi PPK, sisa dikurangi tenaga personil. Nah, kalau ada andil atau kontribusi keterlambatan pekerjaan konstruksi dari konsultan pengawas, maka pilihannya 2. Kalau dia tidak lanjutkan pekerjaan itu, kita putus kontrak dan kasih daftar hitam. Kalau tidak, sisa dia lanjutkan karena ada andilnya, ada kontribusinya juga di konsultan pengawas ini ketika pekerjaan itu terlambat. Makanya kalau tidak ada andil atau tidak ada kontribusi, umpamanya konsultan pengawas sudah bekerja dengan baik, melakukan peneguran, pengawasan, pemantauan, dan monitoring setiap hari, baru terlambat juga pekerjaan itu, maka pilihannya 2. Kita tambah biaya, bisa ditambah biaya Pak. Ditambah biaya dengan atas persetujuan PA atau KPA. Untuk baik itu di perubahan atau di tahun berikutnya. Bisa kita tambah biaya. Ataupun juga kita negosiasi mengurangi tenaga personil konsultan pengawas. Seperti dalam hal pekerjaan umpamanya, karena sudah ada inspektur sebenarnya pengawas lapangan. Nah, pengawas lapangan ini kan yang tiap hari datang itu mengawasi pekerjaan. Sedangkan tenaga ahli masa sih dia harus tiap hari datang atau tiap hari di kantor? Apa sih? Kita tidak bisa ukur tenaga ahli. Dia ada di kantor, dia pikirkan apa? Makanya kita harus sebenarnya hitung dia per jam, bukan hitung per hari. Karena itu
temuan ya temuan. Masa jadi saran saya Pak Mansur, kalau dia peristiwa kompensasi berarti tambah biayanya, atau ya kalau peristiwa kompensasi itu berarti kan sudah pengawas ini dia sudah menjalankan kewajibannya atau tugasnya dengan baik. Kalau pemberian kesempatan, karena pemberian kesempatan berarti konsultan pengawas konstruksi dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau peristiwa kompensasi bisa tambah biaya atau kurangi tenaga personil. Nah, kalau ada sebuah peristiwa karena pemberian kesempatan, maka pilihannya diputus kontrak, didenda, atau dia lanjut dengan mengurangi personil yang ada. Jadi ada dua peristiwa Pak Mansur. Apakah peristiwa pekerjaan konstruksi ini karena pemberian kesempatan atau karena peristiwa kompensasi? Nah, harus kita lihat dulu peristiwanya. Kalau peristiwa kompensasi berarti konsultan pengawas ini tidak memiliki andil atau kontribusi atas keterlambatan. Justru dia bekerja baik. Kalau ada sebuah peristiwa pekerjaan konstruksi yang karena pemberian kesempatan, oh ternyata ada andil atau kontribusi konsultan pengawas terhadap pelaksanaan pengawasannya. Mungkin dia tidak tegas terhadap pemasangan material, tidak tegas pada saat waktu pekerjaan, sehingga ada peristiwa kompensasi pelaksanaan konstruksinya. Demikian. Gitu. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih, Bagaimana Pak. Pak? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, baik untuk Bapak jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan untuk raise hand ataupun langsung mengajukan pertanyaan melalui home chat. Karena untuk materi hari ini yaitu materi kedua dari atau materi terakhir dari materi kita untuk tema Udah pas mungkin. ya Pak. Jadi baik Pak, mungkin sudah tidak ada pertanyaan juga. Jadi mungkin ada sebagai penutup dari Bapak untuk materi kita dari materi yang pertama hingga materi kedua ini. Baik, materi pertama tentang perancangan konstruksi, bahwa jangan lupa dalam menyusun KAK untuk perancangan konstruksi jangan lupa output atau keluaran atau produk yang disusun yang ingin dituangkan dalam KK yaitu menyusun SMKK ya, SMKK. Karena itu yang akan menjadi dasar juga bagi PPK untuk merancang rencana keselamatan konstruksi. Itu. Yang kedua adalah kalau kontrak perancangan konstruksi ada kontrak yang berbasis output atau produk. Jadi penyedia cuma menyampaikan saja produknya saja, sisa pembentuk harganya akan menjadi bahan untuk klarifikasi atau negosiasi nantinya. Ya. Karena dia output berarti tidak menghitung personil atau non personil. Dia cuma produk apa saja di konsultan perancangan konstruksi. Nah untuk konsultan jasa konsultan pengawasan konstruksi sendiri dia uraiannya atau produknya inputnya adalah belanja langsung personil dan non personil. Artinya apa? Belanja langsung ini juga kita melihat apa penugasan yang dikerjakan oleh tenaga personil jasa konsultan. Jadi dia tidak dihitung berdasarkan orang per bulan semua tenaga ahli, tapi dia berdasarkan kebutuhan. Makanya dalam penjelasan tadi di slide bahwa dia berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dia tidak berdasarkan orang per bulan. Tidak semua tenaga ahli harus dibayarkan orang per bulan. Bisa jadi orang per jam, orang per minggu,
Karena masing-masing punya kompetensi. Tidak mungkin kompetensi ahli K3 konstruksi dia masuk di perhitungan kuantitas dan kualitas, termasuk gambar. Jangan dibayar. Tidak boleh ada menempel di situ tenaga ahli ahli K3 konstruksi. Ya cukup tenaga ahli teknik sipil, teknik jalan, ataupun quantity and quality engineer. Yang selanjutnya yang terakhir adalah peran inspektur sangat penting. Makanya sebenarnya dari anggaran yang saya simulasikan tadi 230 juta, ya, 230 juta bisa kita ciutkan sebenarnya sampai memenuhi memenuhi kemampuan anggaran. Bisa juga kita bengkakan dengan melibatkan tenaga-tenaga ahli. Jadi intinya selama ini penyusunan berbasis orang per bulan kita kembalikan kepada waktu aktual penugasannya. Apakah dia umpamanya contoh ya, umpamanya seorang tenaga ahli, apakah dia turun di lapangan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore nongkrong melihat pekerjaan setiap hari? Kan tidak mungkin. Apakah juga tenaga ahli dari Senin sampai Jumat memikirkan pekerjaan itu? Kan tidak mungkin. Dia bisa waktunya rasionalnya dia 4 jam, 2-3 jam untuk memikirkan pekerjaan berdasarkan laporan. Jadi setiap inspektor ini menyampaikan kepada tenaga ahli, khususnya leader. Jadi yang bertanggung jawab adalah leader, laporan-laporan. Dia kan tidak mungkin berpikir dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Pasti laporannya ada dianalisa. Gitu. Jadi itu pentingnya bahwa sangat tidak wajar, bukan kewajaran kalau tenaga ahli dari bekerja dari 4 bulan full dari hari Senin sampai hari Jumat umpamanya. Dari 8 pagi sampai jam 4 sore. Dia harus diperkirakan, diperhitungkan rasionalisasi dan kewajarannya sehingga tidak menjadi temuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin silakan yang nanti saya bagikan slide-nya di WA grup Bintek konsultannya, konsultan. Ya baik Pak, terima kasih Jadi, Pak atas materi hari ini dan materi pada minggu lalu pada workshop BIMTEK menyusun KAK dan HPS jasa konsultan. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin atau ingin mendapatkan materi pada workshop ini, sertifikat ataupun video YouTube untuk untuk workshop ini, silakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu pada link yang telah di-share oleh panitia. Pada workshop ini linknya sudah kami share di form chat, jadi silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat video YouTube ataupun materi ataupun referensi-referensi yang akan dipakai untuk menyusun HPS dan KAK, silakan terlebih dahulu untuk melakukan registrasi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti workshop kami pada tanggal 3 yang lalu, hari Senin yang lalu sampai hari ini. Untuk workshop-workshop untuk selanjutnya, silakan untuk menghubungi panitia jika ingin mengikuti workshop-workshop kami untuk periode-periode selanjutnya, karena masih banyak materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita mengenai dengan materi ini yang sangat penting semua. Jadi seperti itu, kami mengucapkan terima kasih yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga hari ini. Silakan untuk menghubungi panitia jika ada yang ingin mengikuti materi kami untuk selanjutnya lagi. Jadi
Sekali lagi mohon maaf dari kami Panitia jika selama pelaksanaan materi ada kesalahan atau gangguan atau apapun itu. Kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.